adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya. Amin. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan pujian dari kakak-kakak sekolah minggu dengan judul Bertambah-tambah. Adik-adik jangan lupa ikutin di rumah ya, boleh bangkit berdiri dan ikut menari dengan kakak-kakak sekolah minggu. Dah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Halo, ada di sekolah minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate, minggu yang mengajak kita untuk mengingat bahwasanya kita adalah orang-orang yang berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan menganugerahkan hari ini bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Engkau terangi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh hati yang paham akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di situ membaca firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa di antara kalian yang pernah dimintakan untuk memimpin doa? Ada? Iya, pasti. Pasti kita pernah diminta untuk memimpin doa, atau kita meminta kita untuk memimpin doa. Lalu pertanyaannya, apa yang kita sampaikan dalam doa? Permohonankah? Atau kita menyampaikan keluhan kita? Atau kita mengatakan kekesalan kita? Tuhan, aku kemarin diganggu temanku. Tolong Tuhan, agar dia jangan lagi menggangguku. Ayo, apa yang kita ucapkan dalam doa kita? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, tentang apa itu doa.
bagaimana kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwasanya ada 3 hal mengenai berdoa. Sebutkan tadi minta, kemudian cari, kemudian ketok. Meminta. Dalam doa itu kita diajarkan untuk dapat meminta. Siapa yang pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya? Ya, mungkin meminta uang jajan, meminta hadiah, atau meminta yang lain. Nah, siapa yang pernah langsung diberikan saat dia meminta? Pasti ada kita menerima saat kita meminta. Apalagi orang tua kita, orang tua yang baik, akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi dengan catatan, yang kita minta itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, di dalam berdoa, anak-anak sekolah minggu atau orang Kristen itu berdoa kepada Tuhan, dia meminta apa yang kita minta. Ini pertanyaan berikut, apa yang kita minta? Yang pasti yang mengatakan tadi, yang kita minta adalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Gak mungkin kita meminta yang tidak kita perlukan. Untuk apa? Itu yang pertama. Doa diajarkan kepada kita adalah di mana kita meminta kepada Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan carilah. Cari. Apa yang dicari? Apa yang kita cari dengan doa? Ayo, apa yang kita cari dengan doa? Yang kita cari lewat doa kepada Tuhan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau dikatakan tadi kita berdoa meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, tapi harus ingat yang kita butuhkan itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari tahu apa maunya Tuhan. Tuhan, berilah kepadaku, misalnya kita katakan, berilah kepadaku kepintaran, tapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus dengan cara belajar yang baik, belajar yang tekun. Tidak mungkin kita minta kepintaran kepada Tuhan tapi kita main-main, enggak belajar, buku pelajarannya dibuang begitu saja, tidak pernah dibuka sejak selama libur. Ya, siapa yang bukunya langsung ditutup, tidak dibaca lagi karena enggak ada sekolah lagi karena Covid. Tidak. Yang ketiga, dikatakan melalui nas ini ketoklah. Ya, jadi dalam ajaran etika kita, kalau mau masuk ke rumah seseorang atau masuk ke kamar seseorang atau ke ruangan seseorang, sebelum masuk kita harus mengetok pintu. Tidak boleh langsung buka pintu nyelonong masuk. Itu akan kena marah. Orang yang ada dalam ruangan itu akan marah dengan kita dan akan mengusir kita keluar. Tapi dengan apa caranya tadi? Mengetok. Jadi dalam tradisi kita, kalau mengetok pintu rumah, pintu kamar, atau ingin masuk ke sebuah ruangan, kita diminta mengetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Jangan tok, 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 tok. Wah, itu lain lagi ceritanya. Nanti yang dalam rumah juga akan kamu. Tapi dengan tok, tok, tok. Mungkin bukan hanya 3 kali, bisa beberapa kali. Tapi temponya tok, tok, tok. Pelan. Sehingga dengan demikian yang akan membuka pintu juga membuka pintu dengan hati yang senang. Meminta kepada Allah lewat doa sama hal dengan mengetuk pintu. Kita mempunyai ketertiban di sana. Enggak asal ngomong, "Belum, Tuhan aku minta ini, belum segala macam." Tidak, tapi kita meminta kepada Tuhan dengan tertib. Tuhan pasti akan bukakan. Tadi katakan bahwasanya barang siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Barang siapa yang mencari kepadanya akan ditemukan. Dan barang siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Nah, inilah pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu diajak untuk dapat meminta, memohonkan sesuatu dalam hidupnya, apa yang menjadi cita-citanya, harapannya kepada Tuhan dengan cara apa tadi? Tahu dulu kita maunya apa. Yang kedua, kita berusaha untuk mencari. Kita berusaha untuk mengetahui, Tuhan, jadikanlah apa yang kuminta ini sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan, berikanlah aku sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kumiliki. Itu pasti akan memberikan kepada kita sukacita. Nah, yang terakhir dalam nas ini mau dikatakan kepada siapa tadi doanya? Tadi memang sudah singgung, kita berdoa kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Disebutkan dalam nas kita tadi bahwasanya Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pemurah, Bapa yang akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang membahagiakan kita, yang menyukakan hati kita. Sehingga dalam hal ini kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dan yakinlah, percayalah, manakala kita berdoa dengan mengenal Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik, dengan mempercayai bahwasanya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta dalam doa kita, karena kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan apa yang kita minta, Dia akan memberikannya kepada kita. Sama halnya dengan orang tua kita. Saat kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, kepada papa, kepada mama, pasti mereka akan memberikannya kepada kita. Tapi dengan satu pesan, pakai dengan baik, pergunakan dengan baik, dan pasti juga mereka tahu yang mereka berikan itu adalah untuk yang baik bagi kita. Jadi marilah kita hidup dalam doa, rajin berdoa, tekun berdoa, dengan satu keyakinan tadi, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, asal kita berdoa dengan tekun, dengan sabar, menantikan jawaban Tuhan, menjawab doa-doa kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia dalam doa, jadilah anak Tuhan yang bertekun dalam doa, karena dengan doa kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang hidup berdasarkan hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan melalui doa kami. Diajarkan kepada kami melalui doa itu bahwasanya kami memohonkan, meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dan kami mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami, dan memintanya dengan tertib, dengan sabar, dengan tekun. Ajarlah anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang sabar dan tekun dalam doa, sehingga mereka hidup karena doa, dikuatkan karena doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Hei, adik, sudah dengar kan cerita dari Amang Pendeta? Apa? Jangan-jangan gak dengerin ya? Gak boleh gitu adik-adik, harus dengerin ya. Nah, sekarang Pendeta mau cerita tentang apa ya? Tentang hal berdoa. Tapi Kameta nggak sendirian loh adik-adik. Kameta ditemenin sama teman Kameta. Siapa ya? Kita akan ditemenin sama Cika. Yuk kita panggil Cikanya yuk. Cika. Nah, halo adik-adik, ini Cika. Cika, apa kabarnya? Temenin Kameta bercerita ya sama teman-teman di rumah ya. Oke, Kameta mau bercerita tentang hal berdoa. Ada 3 hal adik-adik. Nih, kasih lihat gambar. Cika, ini gambar apa? Gambar orang lagi berdoa tuh, Kak. Iya, ada gambar anak-anak lagi berdoa. Cika, suka berdoa nggak? Iya, kita suka berdoa, Kameta. Tadi pagi bangun tidur berdoa nggak? Pastinya dong, berdoa dong. Kalau adik-adik yang lain berdoa nggak waktu bangun tidur? Nah, good job. Pastinya kakak percaya
adik-adik sekolah minggu HKB Petukangan pinter-pinter berdoa. Oke, satu, Kameta mau menjelaskan tentang 3 hal berdoa yang seperti disampaikan sama pendeta Cika. Tadi Cika dengerin nggak? Dengerin lah Kameta, dengerin. Kalau dengerin, apa yang pertama? Meminta. Meminta. Meminta itu apa sih? Meminta duit ya Kak? Bukan. Meminta itu maksudnya adik-adik berdoa sama Tuhan, boleh minta apa aja, tapi harus sesuai dengan apa Cika? Sesuai dengan kemampuan orang tua? Bukan, sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Ya, meminta. Satu, meminta berdoa nih. Ada gambarnya orang lagi berdoa. Ada anak laki-laki berdoa, dia mau minta sama Tuhan. Dia mau minta sama Tuhan, dia mau minta dibeliin baju baru karena besok dia misalnya mau Natalan. Nah, Tuhan lihat dia itu hanya butuh baju baru. Terus tapi dia bilang mau minta sepatu juga. Tapi Tuhan tahu kalau sepatunya masih bagus. Jadi gimana Kak? Nggak boleh minta sepatu? Bukannya nggak boleh Cika, tapi Tuhan tahu kemampuan, kebutuhan dari adik-adik itu sendiri. Oh gitu Kak. Iya. Yang kedua apa Cika? Yang kedua mencari Kak. Iya. Yang kedua itu adalah mencari. Maksudnya mencari apa Cika? Mencari apa ya Kak? Mencari barang yang hilang. Bukan. Mencari itu ada kata lainnya adalah berusaha adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik seperti Cika bilang dia mencari barang hilang tapi cuma berdoa tapi nggak dicari, emangnya ketemu? Ketemu nggak ya teman-teman? Ya enggak lah, kita harus berusaha mencarinya adik-adik. Terus contohnya apalagi Cika? Kalau misalnya mencari sama juga dengan berusaha. Apa ya Kak? Nih Kak, kita punya gambar. Lihat, ada dua anak-anak nih. Yang satu belajar, yang satu main game. Menurut Cika, mana yang bakal naik kelas? Yang lagi belajar lah Kak. Nah, yang belajar, yang naik kelas. Gak mungkin adik-adik dia itu mau naik kelas tapi gak belajar. Ya, jadi yang belajar itu bisa jadi juara kelas. Cika mau jadi juara kelas? Mau dong. Adik-adik mau juara kelas kan? Pastinya, Kameta percaya kalau adik-adik mau berusaha pasti bisa naik kelas, bisa jadi juara kelas Cika. Oh gitu Kak. Cika ngerti. Nah, yang ketiga apa Cika? Yang ketiga itu adalah mengetuk apa? Mengetuk pintu rumah. Bukan Cika, bukan mengetuk pintu rumah, tapi mengetuk hati Tuhan Yesus. Mengetuk hati Tuhan Yesus. Gimana caranya ngetuk hati Tuhan Yesus sih Kak? Ada aja deh kami tadi. Ngetuk hati Tuhan Yesus itu maksudnya adik-adik jangan cuma sekali berdoa terus minta dikabulkan, tapi adik-adik nggak mau bersyukur. Adik-adik malas-malesan. Ya nggak bisa adik-adik. Ada banyak cara mengetuk hati Tuhan Yesus. Gimana Kameta? Kakak kasih gambarnya. Lihat nih. Ini adalah salah satu cara, banyak cara deh, bagaimana kita bisa mengetuk hati Tuhan Yesus. Yang pertama, lihat Cika, yang pertama apa? Rajin sekolah minggu Kak. Bener, rajin sekolah minggu. Yang kedua apa Cika? Ayo adik-adik, yang kedua apa? Baca kitab suci. Ya, pintar, baca kitab suci. Terus yang ketiga Cika, lihat ada gambar apa lagi? Itu lagi bantuin mamanya bersih-bersih rumah. Bener adik-adik. Yang keempat apa lagi Cika? Oh, ini dia lagi
bener Cika. Ini adik-adik nih, salah satu caranya nih kalau mau biar Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, terketuk pintu hatinya sama adik-adik. Ada lagi nih, bersyukur, rajin menyanyi. No, di ujung situ ada gambar dia membereskan tempat tidurnya. Ya, nih buat adik-adik yang masih batita, yang mungkin belum bisa membaca, tadi kan bisa membereskan mainan kan? Mainannya kan? Nah, habis main diberesin. Ya, begitu. Jadi ada 3 poin ya adik-adik. Meminta, terus apa lagi? Mencari, terus mengetuk. Itu 3 hal yang harus adik-adik perhatikan. Intinya, Cika tahu nggak intinya apa? Intinya, jika kita berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh, berusaha, dan bersyukur, bertekun, pasti dikabulkan oleh Tuhan, Kak. Benar, benar banget adik-adik. 3 hal itu aja adik-adik bisa melaksanakannya. Apa yang adik-adik minta, apa yang adik-adik inginkan, pasti terkabul. Oh gitu Kak, sekarang Cika ngerti. Jadi Cika gak boleh cuma minta doang ya? Gak boleh cuma minta doang. Tapi Cika harus dan adik-adik yang di rumah bertekun. Ya, semangat. Ya, apalagi pokoknya sungguh-sungguh. Adik-adik harus tetap bersyukur. Jadi Tuhan bisa menerima adik-adik. Itu poin pentingnya. Jadi adik-adik harus senang berdoa. Cika tahu nggak lagunya Saya Senang Berdoa? Mana ya? Oh, tahu Kak. Aku tahu lagunya Saya Senang Berdoa yang pernah diajarin sama Kaneta kan? Iya, Kaneta selalu ngajarin ya lagunya ya. Itu lagunya bagus banget adik-adik. Dimana kalau senang berdoa itu berbicara sama Tuhan, terus bersyukur sama Tuhan, terus apa lagi Cika? Mengaku kesalahan dan meminta sama Tuhan. Benar sekali Cika. Yuk kita sama-sama nyanyi ya adik-adik ya. Adik-adik bisa kan? Udah pernah tahu dong lagunya. Nanti bareng-bareng sama Kaneta sama Cika nyanyi. Ayo adik-adik sama-sama dengan Kameta dan Cika bernyanyi Saya Senang Berdoa. Bisa kan adik-adik? Cika bisa kan? Bisa Kak! Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya adik-adik, pokoknya adik-adik harus selalu senang berdoa. Jangan lupa, hari Kamis tanggal 21 kita masih ada ibadah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Dadah adik-adik, dadah!